Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Akan datang malaikat mempertanyakan, menanyakan kepada jenazah. Itu harus diimani. Anak-anak juga harus beriman bahwa di sana ada al-jannah, ada surga. Di sana ada neraka di hari akhirat nanti. Ada sirat. Ya. Ada yaumul hisab di sana nanti. Kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita sebagai orang tua. Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan masalah-masalah yang gaib, tentu akan melahirkan anak-anak ini rasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya, selalu mengintainya. Dia akan dua kali apabila berpikir dua kali apabila dia ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji, karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di sampingnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghisapnya. Tanamkan di dalam akidah anak-anak kita. Sehingga dengan demikian anak-anak itu mempunyai kekebalan. Artinya kalau dia ingin melakukan sesuatu ada rem, bahkan merupakan tameng untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu bagi anak-anak didik kita ditanamkan seperti itu. Sehingga miris kadang-kadang kita lihat bagaimana anak-anak yang remaja-remaja itu mereka sudah bebas bergaul, bebas melakukan hubungan seks. Ya Allah, kenapa hal ini terjadi? Bagaimana tanggung jawab pendidik untuk mereka-mereka itu? Ini tentu hal ini menjadi suatu hal pemikiran kita. Jadi kadang-kadang orang tua pendidik sekarang ini sebetulnya bukan hanya sekedar krisis ekonomi, adalah krisis akhlak di tengah-tengah kehidupan, apalagi di tengah-tengah kehidupan anak-anak, krisis akhlak, krisis moral. Sebetulnya contoh-contoh dahulu salaf as-salih, contoh dulu kehidupan para sahabat. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an mau pergi ke umrah. Diketahuinya di tengah jalan ada budak yang sedang mengembala kambing. Beratus kambingnya. Tentu Umar mau mengetes anak ini. Sini nak, ada apa? Saya butuh seekor kambing. Boleh kamu jual kambing itu untuk saya? Pikir anak itu. Enggak. Kenapa enggak boleh? Ya, memang kalau saya jual satu, tuan saya, pemilik kambing ini enggak mengetahui karena banyaknya kambing ini. Enggak mau. Saya bayar. Enggak. Apa jawab ini? Apa jawabnya? Kalau pemilik kambing ini, tuan saya, tidak mengetahui, apakah Allah tidak mengetahui? Apakah Allah tidak mengetahui? Allah mengetahui. Diambilnya anak itu, dipopongnya, kemudian Umar mengatakan, saya merdekakan kamu. Karena apa? Karena keimanannya. Bilal bin Rabah, seorang budak, tetapi ketika Islam masuk di dalam hatinya, dia disiksa, dihimpit dengan batu untuk kembali kepada kemusyrikan. Dia tidak mau. Hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Sehingga datang Abu Bakar, budak siapa ini? Sudah saya. Sudah.
saya merdekakan, saya tebus nih. Kemudian Bilal dimerdekakan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang seperti ini ditanamkan terlebih dulu. Ikatan akidah seperti ini ditanamkan terlebih dulu kepada anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah prinsip ikatan rohani. Apa yang disebut dengan ikatan rohani? Ikatan rohani adalah jiwa anak hendaknya memiliki sifat jernih dan bercahaya, penuh iman dan keikhlasan, jiwanya luhur dalam suasana kesucian. Tentu ada beberapa metode untuk melakukan ikatan rohani bagi anak-anak didik kita. Pertama adalah anak diikat dengan ibadah. Kenapa kami katakan dengan ibadah? Ibadah mempunyai arti yang sangat penting, memberikan efek dan pengaruh yang sangat dalam terhadap jiwa anak, sehingga jiwa anak menjadi bersih, menjadi suci. Tentu ibadah ini ada dua hal. Ada ibadah yang sifatnya khasah, atau orang bilang dengan ibadah makhtah. Bagaimana anak-anak kita dididik untuk dia itu selalu menjaga salatnya. Kalau boleh dididik agar anak-anak kita itu untuk rajin berpuasa. Bukan saja berpuasa yang wajib, tetapi puasa yang sunnah. Begitu ibadah-ibadah yang lain. Sehingga dengan ikatan ibadah, anak-anak itu insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak terpuji. Kemudian juga ibadah dalam arti kata umum, yaitu ibadah apa saja bentuk amal-amal saleh yang dia lakukan oleh seorang anak, maka sesungguhnya hal itu merupakan sebuah ibadah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas anak, perbuatan anak, perkara-perkara yang baik yang dilakukan oleh anak dicatat oleh Allah merupakan ibadah kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Bagi Tuhan semesta alam, bagi Tuhan yang mengurus alam semesta ini. Tanamkan di dalam jiwa anak-anak kita, sehingga nanti anak-anak kita besar mengimani benar, meyakini benar bahwa semua yang kita lakukan itu mempunyai nilai ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnul Mundhir, apa katanya? I'malu bi ta'atillah. Kerjalah dengan ketaatan kepada Allah. Wattaqu ma'asiyallah. Hindari kalian itu bermaksiat kepada Allah. Wa murru auladakum bimtithalil awamir. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wajtinab an-nawahi, dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wadzalika wiqayatun lahum walakum. Dan itu adalah merupakan benteng. Untuk siapa? Untuk mereka anak-anakmu. Walakum. Dan itu merupakan benteng juga untuk kalian.
Benteng dari apa? Minan nar, yaitu dari siksa api neraka. Rasulullah memberikan arahan untuk mendidik anak-anak ini taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengikat anak dengan Al-Qur'an. Bagaimana anak untuk mencintai membaca Al-Qur'an, mencintai untuk mengetahui apa sebetulnya Al-Qur'an, tahu terjemahnya, tahu tafsirnya. Nanti anak-anak itu bagaimana mempraktikkan Al-Qur'an di tengah-tengah kehidupannya. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, adibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak-anakmu 3 hal. Rasulullah mengatakan, hubbu nabiyikum. Didiklah anak-anakmu itu mencintai nabinya. Wa hubbu ali baitihi, dan mencintai keluarga nabinya. Wa tilawatil Qur'an, dan didiklah anak-anakmu untuk bisa membaca Qur'an. Fa inna hamlatal Qur'an fi dhilli 'arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh ma anbiya'ihi wa asfiyaihi. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mereka berada di dalam nau'an arsy Allah. Nau'an arsy Allah. Di mana yauma la dhilla illa dhilluh. Pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari akhirat, di hari kiamat. Mereka akan duduk bersama siapa? Ma'ambiyaihi. Mereka akan duduk dengan para nabi, wa asfiyaihi, dan orang-orang yang soleh lainnya. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi dahulu yang dikatakan dengan generasi Qur'ani, generasi dulu pada zaman Rasul, generasi dulu pada zaman para sahabat, dikatakan generasi Qur'ani. Kenapa generasi Qur'ani? Karena pertama, didikan yang pertama yang ditanamkan kepada mereka adalah Al-Qur'an. Sehingga dulu para sahabat mengatakan, aku tidak hafal 10 ayat Al-Quran, kecuali aku sudah bisa melaksanakannya. Begitu dulu para sahabat radhiyallahu anhum dengan Al-Quran. Kemudian mengikat anak dengan apa? Dengan rumah-rumah Allah. Apa rumah Allah? Yaitu masjid, musalla, menasah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tad ilal masajid." Apabila kamu melihat seseorang ya'tad ilal masjid, dia selalu membiasakan dirinya pergi ke masjid, fashhadu lahu, saksikanlah bahwa dia itu adalah fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia menjadi seorang mukmin. Jadi orang yang pergi ke masjid tentu untuk ibadah, maka saksikan dia adalah seorang mukmin. Di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa iqamas shalah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan dia selalu menegakkan salat. Ya. Mengapa masjid? Masjid adalah pilar yang penting dalam pembentukan pribadi muslim dan membangun masyarakat muslim. Itulah masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, yang pertama kali dibangun adalah masjid.
Bukan rumah dan istananya sendiri, bukan. Tapi yang dibangun pertama kali adalah masjid. Di masjid kita satukan hati-hati umat Islam. Di masjid tempatnya kita berserah diri, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita ini beribadah, mensucikan jiwa kita. Masjid punya peran penting di dalam kehidupan umat Islam. Karena itu ada beberapa fungsi masjid disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara fungsi masjid adalah memberi ketentraman hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah far'au." Apabila kamu melewati kebun surga, maka berhati-hatilah. Apa itu? Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu riyad al-jannah? Kebun surga itu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Hilaqut dzikr," yaitu halaqah zikir. Halaqah zikir itu artinya adalah pertemuan-pertemuan, halaqah untuk mentadarus Al-Quran mereka. Dalam sebuah hadis juga disebutkan masjid tempat untuk membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah." Tidak berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Apa yang mereka kerjakan? Yatadarasunahu. Mereka itu bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak mendapatkan apa-apa mereka kecuali akan diturunkan oleh Allah as-sakinah, ketenangan, kedamaian di dalam jiwanya. Wa ghasyat alaihim rahmah. Rahmat Allah pun akan meliputi mereka itu. Wa haffathum al-malaikah, para malaikat, mereka itu melindungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang ada di sisi Allah, mereka menyebut-nyebut mereka yang sedang berhalaqah untuk tadarus Al-Quran. Diikat anak-anak kita. Karena itu ya, kita juga punya. Suatu hari saya ada di masjid di dekat Masjidil Haram. Habis asar, ya Allah, anak membaca Al-Quran, menghafal Quran, ada tutor-tutornya. Mereka itu. Wah, luar biasa. Ya Allah, anak-anak. Makanya anak-anak yang kecil-kecil, baru umur muda, mereka sudah hafal Al-Quran. Begitu kami lihat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, saya lihat orang tua kadang-kadang membawa anaknya ke masjid. Orang tuanya menyimak apa yang dibaca oleh anaknya, apa yang dihafal oleh anaknya, orang tuanya menyimak. Begitulah sesungguhnya orang tua, pendidik ini, agar bagaimana anak-anak kita ini diikat dengan masjid, diikat dengan Al-Quran Al-Karim. Juga dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, masjid adalah tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini para pendidik, bapak-bapak yang kami muliakan, kalau sudah ada anak-anak yang besar, anak umur 7 tahun, kan kita disuruh untuk menyuruh mereka, anak-anak kita itu sholat. Ajaklah mereka sholat. Kawallah anak-anak. Ayo nak kita sholat.
sholat berjamaah. Auna kita sholat Jum'ah, bapaknya ada di situ bersama anak-anak. Pernah suatu hari kami punya tetangga, ya Allah, bapaknya dosen, ibunya dosen, anaknya kalau pagi-pagi subuh udah dibawa. Anak-anak yang tanggung yang ber-10 tahun bawa ke masjid. Saya perhatikan perkembangannya, anak-anaknya pinter dan mereka-merekanya akhlaknya baik karena dididik oleh ayahnya, ibunya. Jadi dua-duanya, ayahnya pergi, ibunya pergi, anak-anaknya berada di muka, di belakang, sembah subuh-subuh setiap hari. Inilah anak-anak yang dididik. Aja ikatan anak ini dengan apa? Dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat." Rasulullah bersabda, "Mau saya tunjukkan kepadamu apa yang Allah dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa' bihi ad-darajat, dan mengangkat derajatnya yang tinggi. Mau saya tunjukkan apa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, apa itu? Al-wudu 'alal makari. Kalau berwudu panjangkan. Wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkah menuju ke masjid. Wantidhar as-salah ba'da as-salah, dan selalu hatinya itu mau menunggu kapan salat, Fadzalikumur ribat. Itulah ya, dapat menguasai diri yang positif, yang efektif. Anak-anak, ayo pergi. Setiap langkah itu adalah pahala pergi ke masjid. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya ingin pindah rumah saya. Kemana? Dekat masjid. Rasulullah, ngapain pindah? Kamu di mana? Di sana ya? Ya biarlah di situ. Fi kulli khatwatin ajar. Setiap langkah yang kamu langkahkan menuju ke masjid, ajar adalah pahala. Biar kamu di situ. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khatawatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian pergi dia ke masjid untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, yaitu salat. Kanat khatawatuhu, maka langkah-langkahnya yang satu tahuttu khati'an, langkah yang satu yaitu menghapus kesalahan-kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajatan, langkah yang lain adalah mengangkat dirinya mempunyai derajat yang tinggi dalam hidup ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "Basyiril masya'in fi dzulmi ilal masajid bin nur at-tam yaumal qiyamah." Gembirakanlah al-masya'in, orang-orang yang berjalan fi dzulm, dalam kegelapan. Berjalan kemana? Ilal masajid, berjalan ke masjid-masjid. Basyir, berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang berjalan menuju ke masjid dalam keadaan gelap-gelap. Gembirakan mereka dengan apa? Bin nur at-tam, dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Ya, orang yang susah-susah, ya kalau di sini mungkin, maaf ini ada pengalaman, ya mudah-mudahan sudah berubah. Suatu hari ceramah di kampung, waduh sampai malam.
Saya bilanglah sama pengurusnya, saya nanti sholat subuh. Iya Pak. Jamaah, iya Pak. Pergilah pakai senter. Di mana masjidnya di sana Pak? Ya. Tahu-tahu masuk ke sungai kecil, alur wudunya di sini Pak. Ya. Di mana salatnya di situ? Ada musola di atas. Oh ya. Yang salat alhamdulillah orang yang sudah mau meninggal, orang-orang tua. Saya pikir kok gini ya. Ayo kita jalan. Berjalanlah. Ternyata kampung itu punya masjid besar. Tapi masjid itu terlihat gelap, nggak dibuka. Lantas saya tanya, masjidnya ini besar. Kenapa tadi nggak sholat di masjid Pak? Masjid ini adalah masjid musiman. Apa artinya musiman? Dibuka hari Jumat, ditutup lagi, di Jumatnya lagi dibuka lagi. Ya ampun. Wah, enggak bolehlah seperti ini. Masjid itu tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka masjid itu, ramaikan masjid itu. Masjid adalah tempat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya Allah, ada. Jadi inilah kita kadang-kadang bisa membangun masjid, tapi mengisi masjid agar masjid itu makmur. Inilah juga merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, karena masjid itu adalah bisa membentuk pribadi menjadi pribadi yang mulia dan berakhlak baik. Karena itu sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, mari ikat anak-anak tadi dengan ikatan ibadah. Ikat anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Ikat anak-anak kita agar supaya anak-anak kita itu mencintai masjid, pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.